Shalom Militan. Udah siap buat hari yang ketiga ini? Udah siap? Gak ada suaranya, belum dengar. Udah siap buat hari yang ketiga ini? Siap. Saya ajak semua buat bangkit berdiri. Come on, bangkit berdiri, maju ke depan. Siap buat memuji Tuhan. Come on, come on, come on. Masih bisa maju depan, masih bisa, masih bisa. Come on, come on. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Buat last day di tempat ini, oke? Okay? Come on. Masih ada yang gosok, masih bisa maju ke depan. Saya minta semuanya buat angkat tangan. Teman-temannya yang lain kebagian. Angkat tangannya semuanya, semuanya angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya, come on. Siap? Angkat tangan semuanya. Oke. Okay. Kalau saya bilang militan semuanya lompat dan katakan Jesus gitu ya. Oke. Okay. Militan. Jesus. Belum semuanya. Militan. Jesus. Yang di belakang juga harus ikut. Militan. Jesus. Sekali lagi. Militan. Jesus. Siap memuji Tuhan. Come on. Semuanya angkat tangannya lagi. Ku kan terbang tinggi di awan. Come on, yes. Bersamamu dalam apa? Dalam kemuliaan. Sebab cinta harus menopang. Tuhan aman di dalammu Tuhan. Lebih kencang suaranya, come on. Tuhan terbang, yeah, yeah, yeah. Tinggi di dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalammu. Katakan bukan aman, bukan aman di dalammu. Sekali lagi, bukan aman, bukan aman di dalammu Tuhan. Beri kemuliaan yang maha tinggi buat Yesus kita. Katakan Yesus mulia. Come on. Get your hand in there. Ready to jump. So 1, 2, 3, jump. Katakan sama-sama. Come on, come on. Ubah diriku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku bersama sejak kau ada. Dan kini engkaulah bisa segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagi. Angkat tangan semuanya sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada bakal ciptakan yang Bapa-Mu. So 1, 2, 3, jump.
Yesus Kristus. Siapa yang percaya kita di sini ada karena salibnya Yesus. Kita di sini hidup karena salibnya Yesus. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena uang kita, tapi karena salibnya. Amin. Kita mau satu lagu sama-sama. Come on, ikuti saya. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa terbebas dan hidup merdeka. Lagi yo. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa penebusan darahku. Lagi-lagi karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa terbebas dan hidup merdeka. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku terima penebusan darahku sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sikat musik. Jump, 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 come on, come on. Yang di belakang jangan mau kalah. Semuanya lompat, oke? Are you ready? Di balik duka, kemenangan yang nyata. Di balik sisa, keselamatan kita. Dia yang penting, dia mati sengsara. Karena apa? Karena cintanya padaku. Katakan sama-sama, yo. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa terbebas dan hidup merdeka. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku penebusan darahku sempurna. Yes, jump, 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 come on. Terima kasih Tuhan. It's all because of your cross. Say, come on, come on. Di balik duka, kemenangan yang nyata. Di balik sisa, dia yang menderita, dia yang dia mati sengsara, mati karena cinta, karena dipujam, sesuatu rinjam. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa terbebas dan hidup merdeka. Lagi-lagi karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku ada, karena salibnya ku bisa penebusan darahku sempurna. Maunya di mana serukaku, dia sudah bangkitkan hidup. Lewati penderitaan, bentuk pengorbanan. Diriku ditebus darah yang mahal, tak tergantikan korban yang lain. Tetesan terbaik telah dicurahkan, kerajaan maut. Katakan sama-sama, diriku ditebus darah yang mahal, tak tergantikan korban yang lain. Tetesan terbaik telah dicurahkan, kerajaan maut. Again, say, diriku ditebus darah yang mahal, tak tergantikan oleh korban. Tetesan terbaik telah dicurahkan, ditaklukkan. Everybody!
out to Jesus. Jesus. Are you ready everybody? Let's jump. Angkat tanganmu sama-sama. Katakan. Siapa namanya? Yesus namanya penyembuhan. Bahkan apa? Dia mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia. Yesus namanya menyembuhkan, Menyucikan. mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan. Everybody jump. Saatnya Ada Yesus namanya menyembuhkan. Hidup jadi berarti sebab Dia. Everybody put your hands up. Say Jesus. Again, say Jesus. Again, say Jesus. One time, say Jesus. Hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on, katakan sama-sama lebih keras. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami gak gentar Tuhan karena Kau Tuhan yang hidup buat kami. Dia mati di kayu salib dan bangkit kembali di hari ketiga buat kami. Semuanya siap puji menyembah Dia lebih lagi karena sebab Dia hidup. Oke. Are you ready? Are you ready? Everybody jump up. Sebab Dia hidup.
tangan sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena dia hidup, sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan lagi dengan hatimu, dengan keyakinanmu, sebab dia hidup. Yes. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Ku tak gentar. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang pegang hidup kami. Hari esok. Hidupku jadi berarti Tuhan. Karena Kau berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari yang ketiga, hari yang terakhir ini. Biar hari ini ada di tangan-Mu Tuhan. Kau melawat hari ini, hari yang ketiga, yang terakhir ini Tuhan. Dan terjadi kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami mau jadi militan-militan-Mu Tuhan. Bawa kami kembali ke tempat kami tidak dengan tangan kosong Tuhan. Tapi kami bisa jadi militan-Mu di mana kami berada Tuhan. Kami serahkan hari terakhir ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, semuanya bisa dipersilakan buat duduk kembali. Aku bersyukur nih, sekarang aku sudah berubah. Tapi jujur, aku takut sepulang dari tempat ini aku akan kembali lagi jadi mindset yang seperti dulu. Sebelum datang ke acara ini, gimana ya aku bisa tetap terbentuk seperti ini? Apa ya yang harus masuk lagi di sini? Apakah kalian yakin? Kalian hanya mau makan sayur saja dan tidak mau makan daging ataupun minum anggur seperti lainnya? Oh, aku tahu siapa kamu. Seperti yang sudah aku baca. Apakah kamu Daniel? Iya, betul. Daniel, apakah yang ada di pikiranmu saat ini? Apa yang membuat kamu memilih yang tidak enak? Bukankah daging itu juga baik buatmu? Aku melakukannya karena aku berpikir segala sesuatu yang tidak disukai Tuhan Allahku dan aku melakukannya.
itu pasti akan sangat menyakiti hatinya. Dari mana kamu tahu kalau perbuatan seperti itu menyakiti hati Tuhan? Aku sangat mengenalnya. Semua hal yang Tuhan suka, bahkan semua hal yang Dia tidak sukai. Bagaimana caranya kita tahu akan hal itu? Kamu harus benar-benar mengenal Tuhan dengan sangat baik. Kalau kamu tidak kenal Dia, bagaimana kamu bisa mengerti seleranya dan apa yang Dia inginkan? Kamu benar. Aku pikir aku sudah cukup tahu dan mengenalnya. Tapi ternyata selama ini aku berjalan menurut pengertian dan kebenaranku sendiri. Makanya aku mudah sekali menuruti keinginan mata dan nafsu dunia ini. Apapun yang enak dan benar menurutku, itu yang aku turuti. Tanpa peduli apakah Tuhan suka atau tidak dengan yang aku putuskan dan yang aku perbuat. Aku tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Baginda Raja. Aku hanya bisa menyembah kepada Allah Israel saja. Kami sangat percaya Tuhan Allah akan menolong kami selamat dari perapian yang menyala itu. Dan sekalipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami akan tetap percaya kepadanya dan kami tetap tidak akan menyembah kepada patung Baginda Raja. Dasar kurang ajar kalian. Prajurit, lemparkan mereka ke dalam perapian. Hei, ini kebodohan. Kenapa kalian mau melakukan ini? Prajurit, tolong hentikan. Ayo, katakan kalian menyesal dengan apa yang kalian putuskan. Perapian itu sangat panas. Kalian pasti mati. Jangan mencoba masuk ke dalam pikiran kami. Enyah kamu. Diam kamu, aku tetap pada pendirianku karena aku sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak mungkin membiarkan kami celaka. Tuhan adalah Allah kami yang hidup. Dan kami percaya semua rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang membuat kalian begitu percaya? Kenapa bisa sekuat itu yang kalian pikirkan tentang Tuhan? Kami sudah sangat lama berjalan dengan Tuhan. Pengalaman demi pengalaman membuat kami sangat yakin akan kuasanya yang begitu besar dalam hidup kami. Kamu harus mengalami Tuhan sendiri, supaya kamu bisa percaya akan kuasa. Jangan lagi pakai logikamu, jangan lagi melihat kenyataan yang terjadi. Mari percaya dan alami Tuhan lebih lagi, anak muda. Di mana aku? Dia sudah mengucap nama Tuhan dan meminta kita untuk percaya kepada semua perkataannya. Mari kita rajam dia, saudara-saudara. Rajam dia! Biar mati saja kau. Hei, Pak. Pak, apakah kamu masih hidup, Pak? Tugasku belum selesai. Aku harus menyelesaikan sampai tuntas. Tapi, tunggu, Pak. Badan memar di sekujur tubuh Bapak. Apakah tidak lebih baik Bapak istirahat dulu? Nanti bagaimana kalau kondisi Bapak tambah parah? Tidak maukah Bapak beristirahat 1 atau 2 hari lagi? Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Apakah engkau Paulus? Iya, akulah orangnya. Engkau mau menderita sehebat ini hanya untuk menyebarkan kabar baik ke semua orang. Bahkan engkau sampai dipukuli, dipenjara, mengalami kapal karam, dipakut ular. Sebenarnya, kenapa kamu mau seperti ini? Karena aku tahu tujuan Tuhan dalam hidupku. Dia memanggilku menjadi alatnya untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel, dan turut menderita oleh karena namanya.
Bukankah engkau punya hak atas hidupmu sendiri? Karena sebenarnya engkau ini orang hebat dan terkemuka. Aku mau meletakkan kepentingan Kristus di atas segala kepentingan pribadiku. Walaupun konsekuensinya engkau harus kehilangan nyawamu. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kabar baik ini harus segera diberitakan. Tolong, jangan tahan aku. Pola pikir macam apa ini? Apakah ini yang namanya militan? Kalau kamu tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu dan kamu menyatu dengan hatinya, kamu pasti bisa jadi militan lebih daripadaku. Tujuan Tuhan dalam hidupku? Apa itu? Menyatu dengan hati Tuhan? Apa maksudnya? Engkau akan mengerti jika engkau mau mempersembahkan hidupmu dan merelakan Tuhan mengubah pola pikirmu yang lama dan menggantinya dengan pola pikir yang baru. Pola pikir Kristus, pola pikir kerajaan sorga. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gimana? Apakah kamu sudah mengerti apa kuncinya untuk menjadi militan? Tahu coach, aku harus mengubah semua pola pikir yang lama dan mengenakan pikiran Kristus di atas segalanya. Kamu benar. Untuk menjadi militan Tuhan, itu tergantung keputusanmu. Apa yang masuk di dalam pemikiranmu, itu tergantung keputusanmu juga. Kebenaran yang kamu dapatkan selama 3 hari di sini, harus benar-benar kamu lakukan. Supaya kamu bisa menjadi militannya Tuhan. Dan sekarang, aku mau bertanya, bagaimana keputusanmu? Apakah kamu mau menjadi militannya Tuhan? Mau coach? Jawab yang keras. Apakah kamu mau? Mau coach? Sekalipun kamu harus meninggalkan semua kenyamananmu, Mau coach? sekalipun kamu harus menderita, Siap coach? sekalipun kamu harus mengorbankan semua yang kamu cintai, Siap coach? sekalipun kamu harus mati demi Kristus, Siap coach? Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, ini youth conference-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami prajurit-Mu ya Tuhan. Jesus.
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya. Aku undang semua, yuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita dengerin firman lagi. Aku undang semuanya, yuk yang di belakang, yang di depan, bangkit berdiri semua. Mari kita hormati Tuhan. Bantu aku nyanyi lagi, yuk. Oh, dan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, dan mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba. Worship it, somebody else. Tenang, selalu mengikut dan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas selalu ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi ku bawa hatiku, penyembahanku.
berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Dan ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, dan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hambutku, mengenal kehendaknya hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku dapat Tuhan, Tuhan, Jesus, Jesus. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Sembah Tuhan, tutup matamu, fokuslah pada pribadinya. Jesus, Father, aku sembah Engkau dan aku puji Engkau. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yang berkenan. Dan Tuhan, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Lord, Tuhan, biarlah firman-Mu tersampaikan tanpa filter apapun, tanpa sentuhan manusia, tanpa perkataan tambahan. Tapi biarlah apa yang murni dari surga itu yang keluar ya Tuhan. Tuhan, kami ini adalah prajurit-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ini adalah prajurit-Mu. Tuhan, siapkan kami ya Tuhan untuk peperangan di akhir zaman ini ya Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, pasukan-Mu begitu banyak dan begitu dahsyat ya Tuhan. Musuh boleh mempersiapkan pasukan mereka, tapi pasukan-Mu ya Tuhan itu jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa. Thank you Lord for today. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun. Dan biarlah firman-Mu bisa tersampaikan dan dimengerti oleh para prajurit-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Militan. Sekali lagi, militan. Allah kita luar biasa, amin. Oke, sama-sama bisa ditujukan. Oke, thank you media. Jadi hari ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan firman di sesi pertama hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas soal iman melawan ketakutan, faith over fear. Seringkali kita belajar bahwa di dunia ini segala sesuatu itu harus dilogikain, betul? Segala sesuatu itu harus bisa dimengerti oleh nalar manusia.
Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu dari firman yang mungkin berbeda. Yuk aku minta yang di belakang jangan ngobrol, perhatiin yang di depan. Apabila saudara-saudara, teman-teman semua mau dihormati satu hari, engkau harus bisa belajar menghormati orang sekarang. Yang sedang berbicara di depan, aku tidak minta hormatmu sih sejujurnya. Cuman ayo belajar, jadi militannya Tuhan, belajarlah untuk menghormati pribadi Tuhan, not me. Not me, enggak aku kok. Serius, aku enggak butuh kehormatan. Aku cuma hanya minta, yuk belajar hormati Tuhan. Buat yang mau buka HP, silahkan buka HP, buka catatan. Jangan Instagram, jangan Facebook, jangan TikTok, jangan WA. Yuk sekarang aku ajak sama-sama kita buka yang bawa Alkitabnya di Ibrani 11 ayat 1. Media bisa tampilkan? Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama yang bagian Indonesianya. 1, 2, 3. Sekarang iman adalah kepastian, konfirmasi, hak milik dari hal-hal yang kita harapkan. Menjadi bukti dari hal-hal yang kita tidak lihat dan keyakinan akan realitasnya. Iman memandang sebagai fakta nyata apa yang tidak diungkapkan kepada indera. Amin. Jadi di ayat ini mau menjelaskan bahwa kita tuh hidup di dalam dunia yang segala sesuatu itu dirasionalin. Kita hidup di dalam dunia yang segala sesuatu itu harus bisa dimengerti oleh cara pandang kita. Misalnya mungkin dosenmu, mungkin orang tuamu, mungkin teman-temanmu. Mereka selalu berkata, kalau misalnya mau ngerancang masa depan, mau ngerancang karir, apapun itu, ya harus dimengerti dong. Sesuai sama bakatmu mungkin, sesuai sama talentamu. Tapi itu tidak salah sih. Firman berkata juga untuk merencanakan, betul? Firman juga berkata, tanpa visi umatku binasa. Arti dari visi itu apa? Ya kita harus punya planning ke depan. Jadi hari ini aku tidak menentang kalian yang punya rencana, kalian yang punya visi dari Tuhan bahkan. Tidak. Cuman hari ini ada satu kebenaran yang kita harus mengerti. Yaitu yang namanya apa? Iman. Jadi dikatakan di sini, sekarang iman adalah kepastian, konfirmasi hak milik dari hal-hal yang kita harapkan. Menjadi bukti dari hal-hal yang kita tidak lihat dan keyakinan akan realitasnya. Ini, perhatikan. Iman memandang sebagai fakta nyata apa yang tidak diungkapkan kepada indera. Artinya apa? Terkadang iman doesn't make sense. You must know that. Terkadang iman itu tidak bisa dinalar. Terkadang iman itu harus keluar dari comfort zone-mu. Seringkali bahkan, bukan kadang. Iman seringkali harus engkau keluar dari comfort zone-mu, engkau melakukan kehendak Tuhan. Meskipun apa? Engkau tidak mau. Terkadang iman tidak selalu berupa kita tiba-tiba nervous nih ya. Mungkin pembicara seperti Noah sama Jose bisa relate sama aku. Sebelum naik ke mimbar, wah deg-degan minta ampun. Kadang iman tidak butuh platform guys. Kadang iman itu tidak ditolak ukurnya bukan dari kamu sudah naik mimbar dan lain-lain. No. Terkadang dari daily life-mu, dari kehidupan sehari-harimu itu akan terpancar. Contoh apa? Misalnya engkau mau memilih kuliah, mau memilih kerjaan. Kelihatannya yang A ini bagus sih. Kelihatannya yang A ini semua datanya berkata oke. Semua orang berkata, para expert berkata bahwa ambil yang A. Tetapi kamu sudah riset, kamu sudah belajar, kamu sudah melihat dua perusahaan ini atau dua tempat kampus ini. Tiba-tiba Tuhan ngomongnya apa? B. Apa yang kamu akan pilih? Aku punya kesaksian teman-teman. Ini Davis ini masih semester 4 mau masuk ke semester 5. Dan aku di sini kuliah tuh sejujurnya bukan karena kepinginanku. Jujur. Semester 1 rasanya neraka. Dosennya aku enggak mudeng apa-apa ngomong apa weh. Bisnis vendor itu apa? Matematika itu apa? Coding itu apa? Enggak mudeng. Aku yang seharusnya mungkin dulu planning mau belajar sekolah Alkitab, mau belajar masak. Tiba-tiba Tuhan minta ke mana? Jurusan komputer. Sejujurnya pengen enggak. Dan ini bisa ngefek masa depanku enggak? Sangat bisa. Tetapi karena aku tahu bahwa Tuhan menyuruh aku masuk ke dalam jurusan ini, akhirnya aku masuk. Itu loh. Terkadang iman tuh jangan tolak ukurnya hanya pelayanan. Iman tuh bisa menjadi tolak ukur dan iman tuh bisa dipakai pada saat apa? Kehidupan sehari-harimu. Contoh nih, di saat tiba-tiba engkau tertekan begitu banyak. Dan engkau hanya bisa punya dua pilihan. Antara engkau mau curang atau engkau mau percaya sama Tuhan. Mana yang kamu pilih? Mungkin untuk pekerjaanmu, mungkin kamu yang sudah mulai bekerja. Kalian mulai menafkahi keluarga. Kamu berkata, uangku menipis nih, dompetku menipis. Kamu bisa pilih apa?
korupsi mungkin, mencuri, mengambil pekerjaan orang lain, or you can believe God. Percaya Tuhan itu tidak malas loh. Firman berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka dari itu aku tidak menganjurkan, bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk malas. No. Cuman ada kuasa di dalam yang namanya iman ini. Teman-teman, memang sih tidak gampang untuk berjalan dalam iman. Seringkali kita tuh selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, betul? Tuhan kenapa aku harus menjalani ini, kenapa aku harus mengambil yang ini? Setiap kali kita berjalan sama Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti loh. Serius. He is the Alpha and the Omega, dia yang tahu dari awal sampai ujung. Tapi kan kita manusia, kita tidak tahu apa-apa. Mungkin Tuhan akan menunjukkan akhirnya. Tapi proses dari awal sampai akhir, siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Nah begitu kok kalian bertanya sama aku, nah gitu aku ngapain jalan sama Tuhan? Buat apa? Apakah Tuhan bisa dipercaya? Apakah dia pribadi yang setia? Buktinya orang tua aku masih kacau hari ini. Buktinya kerjaanku sampai sekarang belum selesai. Buktinya aku masih terlilit dalam hutang. Buktinya bukti demi bukti. Kau bisa berkata, buat apa percaya sama Tuhan? Buat apa berjalan sama Tuhan kalau misalnya aku bisa menggunakan nalarku sendiri? Buat apa? Ayo. Tuhan mencari orang-orang yang sejujurnya ya apa? Simple, sederhana. Kalian bertanya buat apa? Ya sejujurnya itu buat benefitmu sendiri. Itu buat manfaatmu sendiri. Kenapa? Karena pertanyaanku, kalau engkau berjalan dengan hikmatmu sendiri, engkau berjalan dengan pengalaman dan pengertianmu sendiri, satu hari apa? Kau akan jatuh dengan pengertianmu sendiri. Kau akan jatuh dengan jalanmu sendiri. Tetapi apabila Tuhan yang menyuruh engkau untuk berjalan ke suatu tempat, Tuhan menyuruh engkau melakukan suatu hal, sampai kamu jatuh pun, siapa yang akan membawa kamu ke atas? Siapa? Ulangi, siapa? Tuhan. Kalau misalnya dia pribadi yang menyuruh kita melakukan A, sampai kita jatuh ke jurang pun, dia yang bersetia, dia yang bertanggung jawab untuk menaikkan kita. Dia yang bertanggung jawab untuk apa? Mengangkat kita. Dan tidak usah suruh-suruh, dia yang akan mengangkat kita tanpa kita minta bahkan. Modal kita itu apa sih sebagai orang percaya? Taat. Hanya taat. Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang pintar. Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang luar biasa, yang berkarisma. No. He is just looking for persons. Dia hanya mencari orang-orang yang taat. Makanya firman berkata, dia menggunakan orang-orang bodoh untuk menjungkir balikan dunia. Untuk mempermalukan orang-orang yang bijak. Untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang seperti ini yang bisa percaya. Tidak penuh dengan hikmatnya sendiri, tidak penuh dengan pengalamannya sendiri. Tidak penuh dengan apa? Kebenaran diri sendiri. Seringkali kita begitu kan. Kita udah jalan 1-2 tahun pelayanan, 3 tahun. Mulai merasa tahu banyak. Mulai dapat jabatan, mulai sombong. Padahal iman ini hanya bisa dilakukan oleh apa? Orang-orang yang rendah hati. Maka dari itu firman berkata, tanpa iman it is impossible to please God. Mustahil kamu mau nyenangin Tuhan, tanpa iman tidak bisa. Kamu mau ngandelin apa? Orang tuamu? Mau ngandelin teman-temanmu? Ngandelin hartamu? Ngandelin pengalaman? Forget it. Lupakan. Kau bisa, mungkin kalian tanya sama aku. Hari ini kan lagi banyak influencer-influencer di luar sana. Yang kaya-kaya, cepat kaya, mungkin under 30 billionaire, under 20 millionaire. Banyak dari mereka tuh yang sedang di sosial media kan menunjukkan bahwa ayo toh kamu tuh harus kerja keras, andalkan dirimu sendiri, andalkan pengalamanmu, andalkan pengertianmu sendiri, kamu disiplin dan lain-lain. Disiplin itu bagus, tapi kamu tidak percaya sama dirimu sendiri loh. Kamu percayanya sama Tuhan. Identitasmu penuh bukan karena kamu seseorang yang hebat. Identitasmu penuh karena Tuhanmu itu hebat. Amin. Maka dari itu teman-teman, ayo belajar untuk apa? Beriman.
Beriman datangnya dari mana? Dari kayak kemarin Noel ngomong. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan kuulangi. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman. Maka dari itu jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa renungkan firman itu siang dan malam. Coba gini deh. Kalau misalnya influencer aja, zaman sekarang kan banyak ya anak-anak muda dengerin influencer yang kaya-kaya, yang disiplin-disiplin. Kalau misalnya kamu bisa luangin waktu buat mereka 3 jam, masuk setengah jam buat firman aja gak bisa. Ayo. Kamu berkata bahwa ini kan, apa ya bahasanya? Ini kan self-phrasing lah, ini kan kamu tuh kan sedang meningkatkan selfmu, betul? Kamu kan sedang meningkatkan pribadimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya aku dengerin mereka. Kalau sesungguhnya engkau mau menjadi pribadi yang lebih baik, pelajari firman. Belajarlah dari siapa? Tuhan Yesus. He is the perfect example for you. Dialah contoh yang paling baik untuk kita semua. Kenapa? Karena pribadi ini, pribadi Tuhan yang hidup sebagai manusia tanpa cacat celah. Itu Tuhan kita. Dia bisa menurunkan stature-nya, dia bisa menurunkan semua ketuhanannya, semua kuasa keilahiannya dia keluarkan semua dan dia menjadi seorang manusia yang biasa. Tapi dia hidup tanpa dosa. Ayo mulai perbaiki mindsetmu. Jangan lihat ke dunia, ayo. Jangan lihat ke dunia sebagai pusat hiburanmu. Jangan lihat ke dunia sebagai pusat motivasimu. Jangan lihat ke dunia sebagai apa? Afirmasimu. No. Dunia boleh berkata kamu orang yang gagal. Dunia boleh berkata kamu orang yang jelek. Dunia boleh berkata kamu orang yang malas sekalipun. Tapi kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, siapa yang bisa berkata? Ayo, siapa yang bisa membantah? Ingat, aku tidak pernah meminta atau mengizinkan seorang untuk malas. No. Tuhan tidak suka orang yang malas. Firman berkata kalau kau tidak bekerja jangan makan. Jadi tidak ada orang malas, no. Cuma percaya sama Tuhan itu kunci sebagai orang percaya. Dan kalian tahu tak? Salah satu yang setan sedang rancang hari-hari ini. Ini kalian pasti relate lah karena di sosial media lagi bergema banget. Salah satu yang menjadi rencana setan untuk akhir zaman ini adalah apa? Ketakutan. Faith over fear ini. Ketakutan sedang menjadi rencana setan untuk apa? Menghancurkan generasi demi generasi. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menang atas ketakutan, that's it. Generasimu dan generasi ke bawahmu habis semua. Coba lihatlah di hidup Elia. Elia itu seorang nabi yang perkasa. Dia bisa membunuh nabi Baal begitu banyak. 1 orang. Ratusan nabi bisa dia bantai. Tapi hanya karena 1 wanita bernama Isabel. Elia berkata apa? Aku pengen mati aja. Tujuanku apa lagi dalam hidup? Aku pengen mati aja. Aku pengen mati, aku gak punya teman, aku lonely, aku gak punya teman. Pokoknya hidupku sengsara lah. Gak ada yang bisa mengerti perasaanku. Aku hidup dalam penderitaan. Aku hidup dalam kesengsaraan. Rasanya aku harus menjalani hidup ini sendirian. Berapa banyak dari kalian yang seperti itu? Berapa banyak dari kalian yang merasakan sendirian menghadapi ini semua? Berapa banyak dari kalian yang terjerat dengan yang namanya ketakutan? Setan sedang gembur-gemburnya untuk memberi yang namanya ketakutan ini. Dan yang menjadi isu besar apa sekarang di dunia? Anxiety? Apalagi? Kekhawatiran? Ketakutan? Ini menjadi main issue loh. Bahkan para expert di dunia yang kalian look up, yang kalian lihat sebagai orang-orang mentor mungkin di dunia sana. Mereka pun tidak punya obatnya loh. Ada yang berkata, ayo kamu lebih disiplin supaya kamu tidak ketakutan. Tidak. Buktinya mereka, kalau misalkan dengerin waktu podcast, ada beberapa ketakutannya masih mereka miliki. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya ketakutan. Karena apa? Setan sedang menyebarkan ketakutan di mana-mana. Dan fun fact ini teman-teman, kalian perhatikan. Kenapa kita nih ya, di masa yang paling aman, tidak ada perang dunia 1, tidak ada perang dunia kedua. Tapi apa?
Ketakutan ada di mana-mana. Loh, oke kamu bisa berkata, tapi kan di negara Eropa sana ada peperangan. Di Asia bagian timur ada dan lain-lain. Loh, tapi kenapa kalian takut? Indonesia sedang tidak dijajah kok. Ya kan? Lebih pemberani para pendahulu kita yang menghadapi para penjajah dibandingkan kita yang dijajah sama sosial media. Kita yang hidup paling aman loh, paling secure. Kenapa ketakutan? Ayo, tanda tanya. Kita yang hidup paling aman nih loh, kenapa masih bisa ketakutan? Setan sedang berperang untuk menghancurkan banyak hidup orang, sebanyak mungkin dengan ketakutan. Dan dengarkan ini perkataanku, aku sudah harus jalani ini, aku harus pelajari ini, mengerti, aku renungkan 2 tahun mungkin untuk satu hal ini. Kalau perhatikan, kalau setan bisa belenggu kamu dengan ketakutan, dengarkan. Kalau setan bisa belenggu kamu dengan ketakutan, semua potensimu mati. Kuulangi lagi, sekali ketakutan bisa membelenggu hidupmu, semua potensimu mati. Kenapa? Karena kamu tidak bisa percaya sama Tuhan lagi. Semua God given talentmu, semua talentamu, semua skillmu, semua hikmatmu bahkan, semua urapan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu tidak akan bisa flow freely, itu tidak bisa mengalir dengan baik. Kenapa? Karena ketakutan. Serius. Aku ada kesaksian lagi teman-teman. Mungkin sekitar setahun yang lalu, Davis ini masih di bawah satu pemimpin. Dan waktu itu pemimpin Davis ini punya satu kayak penglihatan. Dia melihat bahwa banyak anak MK itu sedang dibelenggu semua. Dibelenggu sama apa? Isabel. Di mana-mana orang isinya ketakutan. Dan terjadi akhirnya. Ada satu temanku habis kena musibah, tiba-tiba mau keluar dari rumah aja ketakutan. Serius. Mau pergi ke apotek ketakutan. Mau pergi keluar ketakutan. Dan bahkan gak usah temanku ini. Aku sendiri nih loh, setiap kali bangun pagi, isinya deg-degan minta ampun. Kenapa? Nggak tahu. Apakah disorder? Ya tidak juga. Serius, 1,5 tahun aku hadapi. Setiap pagi ketakutan. Sampai aku ngomong, Tuhan, nggak enak Tuhan. Tiap pagi sih hatinya deg-degan terus. Padahal dulu waktu pertama kali ketemu Tuhan, wah, hadirat Tuhan begitu melanda, damai sejahtera begitu luar biasa. Tapi saat tiba-tiba roh Isabel ini bisa menyerang dan aku tidak siap, akhirnya apa? Ketakutan terus. Dan sampai satu hari aku mimpi teman-teman. Aku mimpi ini mungkin buat kalian mimpi yang aneh, cuman this is the Lord, ini Tuhan. Satu hari aku setelah pelayanan dan lain-lain capek tidur malamnya, habis itu aku mimpi. Tiba-tiba tuh waktu aku mau masuk ke rumah, ini dalam mimpi nih. Aku mau masuk ke dalam gerbang rumah. Tiba-tiba ada 2 ekor singa tuh ngejar aku. 1 ekor singa dan 1 harimau. Itu mereka ngejar aku dari luar rumah, dikejar terus sampai masuk ke rumah dikejar. Akhirnya apa? Ya aku manusia yang waras lari dong. Lari masuk ke kamar, tak kunci semua. Tak kunci, itu singa mau masuk. Tiba-tiba waktu tak kunci dan itu kan posisi panik di dalam mimpi. Tiba-tiba tenang banget. Akhirnya aku bingung loh, kok tenang. Kok gak ada suara auman. Gak ada tiba-tiba tanah bergoyang-goyang. Waktu aku buka pintu itu, ternyata ada seseorang yang aku kenal. Mama saya sendiri lah saya sebut. Mama saya sendiri ternyata ngasih singanya tuh makan. Lah aku bingung. Kok bisa orang ini, kok bisa mamaku sendiri kok, sorry, kok mamaku sendiri kok bisa, apa, kenapa mamaku sendiri berani gitu loh, kan dicokot, uang taringnya sampai segini kok. Nek ngasih makan anjing wajar, tapi ini ngasih makan anjing, ngasih makan singa. Loh, bener. Akhirnya tiba-tiba waktu bangun, Tuhan ngasih pengertian. Apa yang menjadi dalam hidupmu itu seekor singa.
Apa yang di dalam hidupmu itu menjadi ketakutan. Buat mamamu itu sudah makanan ringan. Apa yang buat kamu itu jadi tantangan Goliat besar. Buat mamamu itu makanan ringan sehari-hari. Tapi habis itu aku tanya sama mamaku, loh Mi, kok bisa? Apa yang kamu alami? Akhirnya mami ikut cerita banyak hal yang dia alami. Dan wajar. Kenapa dia bisa mengovercome ketakutan? Karena apa? Dia sudah pernah melewatinya. Sama dengan hari ini. Apakah hari ini aku setiap pagi masih ketakutan? Sudah tidak, aman. Kenapa? Karena ketakutan itu I overcame with faith. Serius, ini bukan kata gimmick. Aku mau memberikan kunci hari ini. Buat kalian yang ketakutan akan apapun. Kunci dari semuanya. Bukan kunci dari semuanya, kunci dari ketakutan ini. Untuk mengalahkannya apa? Faith, iman. Dan aku mau cepat aja supaya tidak memotong waktu banyak. Oke. Bisa buka di, bentar. Bisa Oke. Mazmur 55 ayat 23. Oke. Aku bacakan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pegang ayat ini. Mungkin kamu sedang ketakutan hari ini. Mungkin kamu sedang mengalami banyak pressure, banyak tekanan. Mungkin orang berekspek gede tentang hidupmu. Mereka berkata, ayo kamu bisa. Dan itu buat kamu jadi tekanan. Atau bahkan buat kalian yang berkata, masa depanku gak jelasin. Jodohku gak tahu. Ngomong-ngomong soal jodoh lagi nih. Masih kecil ya padahal, tapi ya gak apa-apa lah. Teman-teman, ini kita ngomong soal, belok sedikit lah. Soal jodoh, tenang. Yang tenang. Serius, tenang. Loh, karena zaman sekarang tuh apa sih? Orang terlalu terburu-buru. Nyari sana, nyari sini, nyari sana, nyari sini. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu, seperti Adam. Tidak usah kamu nyari jauh-jauh. Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Duh, bahkan jodoh pun butuh iman loh. Serius. Ini satu hari tiba-tiba aku udah laku peko. Laku. Serius. Loh, aku ngomong jujur ya, ini sekarang tak buka dalam hidupku seperti apalah. Aku tuh kadang cerita sama papiku, yang habis nanti akan khotbah. Aku ngomong, Davis ini nek nunggu seorang jodoh ya, nunggu pacar wes. Nek misalnya aku tuh nunggu terlalu lama, piye Jal? Nanti siapa yang mau nerima? Tambah umur, tambah tua. Terus tiba-tiba papiku ngomong, relax lah, tenang. Wong Adam aja tidak kepikiran kok. Iya kan? Kalau misalnya kita disuruh hidup seperti firman, jalani. Tenang teman-teman. Gak usah habis ini nyari youth conference langsung nyari jodoh. Tenang. Sudah tunggu aja. Lakukan kehendak Bapa dalam hidupmu, baru nanti jodohnya akan datang. Amin. Yuk kita kembali ke jalan yang benar lagi. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di saat engkau diuji, di saat imanmu diuji, di saat engkau menghadapi banyak ketakutan, mungkin kalian sekarang bertanya sama aku, lah iman tuh bentuknya tuh apa? Apa yang bisa tak lakukan supaya aku tuh bisa beriman? Ada ayat yang berkata begini, I will keep him in perfect peace, those minds who stayed upon me. Aku akan menaruh mereka dalam damai yang sempurna bagi mereka yang memandang aku. Artinya apa? Kita punya satu kekuatan yang sering kali kita kasih kepada setan, yaitu apa? Imajinasi. If you can use your imagination well, kalau kamu bisa gunakan imajinasimu dengan baik, justru imanmu bisa semakin naik. Kenapa? Karena gini, iman itu timbul dari apa? Pendengaran kan? Pendengarkan firman Tuhan. Kalau misalnya firman Tuhan kau renungkan terus dalam imajinasimu. Seperti Daud berkata, in my night time, sebelum Daud tidur, dia akan merenungkan nama-nama Tuhan. Kenapa? Jehovah Nisi. Tuhan adalah panjiku. Jehovah Jireh, Tuhan adalah
penyediaku. Itu apa sih? Daud itu sedang mau apa? Di dalam ayat itu berkata, setiap kali aku sebelum tidur, aku mau mengingatkan diriku, Dia tuh Allah penyediaku, takkan kekurangan aku. Dia tuh Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Serius. Jika pikiranmu terpenuhi dengan ketakutan, dengan pikiranmu dan lain-lain, ya imanmu tidak akan pernah kebangun. Maka dari itu, mulai change your mindset. Kalau misalnya engkau berkata, loh tapi kalau misalnya aku tidak khawatir, aku tidak bertanggung jawab. Salah. Loh, engkau tidak bertanggung jawab atas kekhawatiranmu loh. Serahkanlah khawatirmu kepada siapa? Tuhan. Bagiannya kita apa? Just trust Him, percaya Tuhan. Dan lakukan bagianmu. Lakukan kehendak Bapa. Sudah. The rest, sisanya apa? Serahin. Seringkali kita manusia ya, perhatiin ini. Seringkali kita manusia terlalu memikirkan yang namanya hasil. Ya kan? Kita mau dapat uang yang banyak, kita mau mendapatkan masa depan yang cerah, kita mau menjadi orang yang sukses. Itu kan hasil semua. Tapi ada satu perkataan hamba Tuhan yang bagus. Engkau manusia, fokusnya harusnya adalah pada apa? Proses. Serahkan hasil kepada Tuhan. Belajarlah untuk apa? Puasa. Cari Tuhan, renungkan firman. Belajar dari orang-orang. Tidak harus dari orang gereja terus kok. Kalau misalnya kamu belajar di marketplace, belajar dari marketplace. Filter aja. Ya jangan semua diterima. Tapi filter, belajar tidak apa-apa. Siapkan dirimu. Itu yang menjadi bagianmu. Orang beriman ingat, tidak malas. Sekali lagi, orang beriman tidak berarti bahwa kamu hanya duduk di kursimu dan kamu leha-leha dan kamu tidak berkata apa-apa dan hanya merenungkan Tuhan itu baik. Tidak, bukan seperti itu. Kalau misalnya ada saat kamu berdoa, renungkan Tuhan. Tapi saatnya kamu kerjalah. Itu orang beriman. Seringkali kalian teman-teman tahu enggak? Ini aku cukup tak renungkan beberapa kali. Kenapa kita ketakutan? Terutama anak muda. Ayo. Kenapa kita rawan dengan ketakutan? Karena seringkali kita apa? Menganggur. Dalam waktu kosongmu itu, itulah yang akan menentukan hidupmu ke depan. Jika kamu bisa gunakan waktu kosongmu untuk Tuhan dan bukan untuk dirimu sendiri, it will make a huge difference. Akan perbedaan yang sangat besar. Serius. Teman-teman anggap baca seperti ini. Setelah sekolah selesai, capek, mungkin kuliah, kerja selesai. Apa yang kamu pakai? Sosial mediamu isinya ngomong orang anxiety. Atau kamu pakai sosial media yang sama, YouTube mungkin, atau apapun itu. Kamu renungkan firman dari situ. Aku bisa mengerti kalian yang mungkin kecapekan. Habis kerja dan lain-lain, meskipun kok kamu bisa baca kitab, that's better. Coba mungkin adalah hari dimana kamu seminggu kerja full. Dan kamu capek, ya sudah. Setelah YouTube, khotbah, dengerin. Sambil kamu merenungkan Tuhan di situ. Jangan agamawi ya. Hari ini sosial media teknologi diberikan bukan untuk menghancurkan kita. If we can use this technology well, kita bisa memuliakan Tuhan loh. Teman-teman tahu, Davis dan beberapa kayak Jose dan Noel, pembicara yang ada tadi, kemarin sorry. Itu kita selamat, ya kita mulai ngerenungin firman Tuhan. Sejujurnya ya, mulainya bukan dari baca Alkitab. Karena kita dulu gak mudah membaca kitab, itu adalah hal yang penting. Kita mulainya dari mana? Dengerin YouTube. Dengerin orang-orang yang jalan dengan Tuhan. Dengerin orang-orang yang cara menunggu Tuhan seperti apa. How to worship. Cara untuk merenungkan firman seperti apa. Cara untuk bekerja yang baik seperti apa. Cara untuk bisa nge-spend time dengan Tuhan. Kayak ada satu temanku yang berkata, make time. Buatlah waktu buat Tuhan. Kita pelajari itu semua dari mana? Di YouTube. Jadi salah enggak? Tidak. Cuma habis itu jangan YouTube sampai nge-replace firman. Maksudnya teman-teman melupakan untuk merenungkan firman ya tidak. Cuman kok kalian lagi capek, kalian lagi berbeban berat mungkin. Atau kalian lagi bener-bener lagi down banget dan untuk baca Alkitab rasanya berat banget. Minimal setelah YouTube mulai, renungkan firman Tuhan. Nanti di waktu kosong itu, justru imanmu bisa kebangun. Serius. Itu bisa kebangun. Layer upon layer. Precept upon precept. Dan ada
satu hal yang aku ingin sampaikan kepada kita semua hari ini. Imanmu semua akan teruji. Aku sebut di 4 masa. Pertama, di masa penungguanmu. Di saat engkau menunggu janji Tuhan. Di saat engkau menunggu promosi yang ada. Di saat engkau menunggu kapan Tuhan akan melawat MK-ku. Kapan Tuhan akan melawat komselku. Kapan Tuhan akan mengubah keluargaku. Imanmu akan diuji. Jika teman-temanmu tiba-tiba diberkati Tuhan, diangkat Tuhan. Mereka tiba-tiba dipromosi sama Tuhan. Cemburu enggak? Apakah imanmu masih bisa berkata, aku percaya Tuhan. Despite rasanya aku dikecewakan, despite rasanya aku kayak ditolak. Kadang kita masa gitu, betul? Teman-teman kita diberkati, teman-teman kita dipakai Tuhan. Kita hanya dalam masa penungguan. Kita menunggu janji Tuhan ini kapan datangnya. Imanmu akan diuji. Kuncinya dalam masa ini adalah apa? Remember His promise. Ingat kembali semua janjinya. Kalau misalnya tiba-tiba ada suara berkata, alah Tuhan tidak bakal nepatin janjinya. Tuhan tidak bakal nepatin apa yang dia katakan. Mulai renungkan janjinya Tuhan lagi. Mungkin kamu dapat dari nubuatan. Coba diputar kembali. Mungkin kamu dapat dari ayat. Baca ayat itu lagi. Renungkan ayat itu terus siang dan malam. Renungkan janji itu. Kenapa? Supaya imanmu tidak goyah. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi ceritanya setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melalui Laut Merah, masuk ke dalam padang gurun. Dan saat mereka menginjak tanah dari tanah perjanjian itu, Tuhan menyuruh mereka apa? Kasih batu. Kasih batu. Kenapa? There is something in this. Kasihlah batu di situ. Karena apa? Di saat kamu menaruh batu itu akan menjadi suatu lambang. Sebuah pengingat apa? Tuhan pernah bawa kami dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. And He will do it again, and He will do it again, and He will do it again. Jadi di saat apa? Di saat engkau mungkin di tanah perjanjian menghadapi banyak begitu Goliat, banyak begitu raksasa. Ingat batu yang kamu pernah letakkan di belakang. Ingat semua janji Tuhan yang ditaruh di dalam hidupmu. Ingat itu semua. Meskipun rasanya berat kok, berat. Tapi ingat akan janji Tuhan. Tidak salah loh. Kamu tidak gini. Jangan gini. Engkau tidak sedang meminta kemuliaan yang lama kembali, tidak. Cuman engkau mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Itu aja kok. Kalau misalnya he has done it before. Kalau dia sudah lakukan sebelumnya, dia akan lakukan sekali lagi. Amin. Masa kedua. Ini yang sejujurnya tidak gampang. Masa penderitaan. Di saat engkau harus menderita untuk kebenaran. Kayak tadi Paulus. Di saat dia harus menderita untuk Tuhan. Di saat kamu diolah-olah oleh teman-temanmu. Di saat kamu dihina, diejek oleh mungkin dosenmu, keluargamu, bosmu, siapapun itu. Kamu masih bisa pertahankan enggak imanmu itu? Sesungguhnya untuk yang ini ya teman-teman. Bukan hanya iman yang diperlukan. Aku lupa nambah di sini, sorry. Ini hari ini judulnya adalah Faith Over Fear. Tapi kalian tahu enggak? Akan ada saatnya di mana imanmu akan begitu tawar. Aku harus beritahu dari sekarang. Akan ada saatnya kamu belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk spend time dengan Tuhan. Untuk menunggu Tuhan. Engkau membangun imanmu, engkau mengingat-ingat kembali janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengingat kembali karakter Tuhan dalam hidupmu. Tapi akan ada saatnya, imanmu tuh jadi tawar loh. Karena semua peristiwa, semua Goliat dalam hidupmu rasanya, aduh Tuhan untuk beriman aja aku gak kuat ya. Bukannya kamu gak mau beriman, no. Cuman rasanya kamu untuk beriman tuh berat banget. Gak kuat Tuhan. Sampai engkau mungkin berkata seperti orang yang anaknya kerasukan setan kalau salah. Tuhan aku ini tidak punya iman. Bantu aku Tuhan. Mungkin kau ada di tahap itu. Kau beriman tahun demi tahun, waktu demi waktu, masa demi masa, musim demi musim kamu jalani dengan imanmu. Dan lama-lama you grow weary of your faith. Engkau mulai capek. Engkau mulai lelah dengan imanmu.
Untuk kalian yang sudah kelelahan, ada satu kunci lagi. Sudah bukan faith yang akan tak sebut. Ingat, ada satu ayat yang berkata 3. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Di saat imanmu mulai pudar, di saat pengharapanmu rasanya kosong, kamu tidak bisa berharap apapun. Sudahlah, this is against all odds, sudah melebihi semua kemungkinan. Hanya kasihmu kepada Tuhan yang murni itu yang bisa menguatkan kalian. Kalau misalnya teman-teman bisa berkata, aku mau mengasihi Tuhan despite semua teman-temanku meninggalkan Tuhan, despite semua orang telah mencaci maki aku, tapi karena aku sayang sama Tuhanku, akan kupertahankan. Apabila teman-temanku sudah menolak Tuhan semua, apabila aku standing alone bahkan, yang bisa bertahan ada apa? Kasih. Teman-teman, bahkan seorang Paulus pun berkata, di kitab 1 Korintus 12, ada begitu banyak gifts yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kepada gereja juga. Ada 9 karunia, begitu banyak. Ada nubuatan, ada kata pengetahuan, ada kata hikmat, ada discerning of spirit, pembagian roh, ada macam-macam. Bahasa roh, interpretasi bahasa roh. Tapi kalau teman-teman perhatiin, di bagian terakhir 1 Korintus 12, but I show you a better way. Aku tunjukkan yang lebih baik lagi. Yaitu apa? Kasih. Kasih itu murni. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu rela untuk apa? Temannya diangkat meskipun dia direndahkan. Kasih itu rela meskipun aku tidak dapat benefit apapun. Meskipun aku tidak dapat manfaat sekalipun apapun itu. Yet I will follow Jesus. Itu yang namanya kasih. Kasih itu tidak sekedar hanya kamu lompat-lompat di depan sini, habis itu kita praise dan it's all good. Ini semua baik. Cuman itu bukan kasih. Kasih akan terjadi di saat apa? Engkau menderita. Di saat engkau mulai dipencet terus ditekan. Yang keluar pahit, kemarahan, kesombongan mungkin, percaya dirimu, atau yang keluar kasih. Apabila yang keluar kasih, percayalah padaku, kamu bisa sukses. Kamu bisa berkata seperti Paulus, I've done. Aku sudah selesai. Tapi berapa banyak dari kita yang seperti itu? Jujurlah. Ayo. Berapa banyak dari kita yang masih punya kasih itu? Makanya Tuhan Yesus ngomong kepada salah satu gereja di kitab Wahyu, come back to your first love. Kembalilah kepada kasih mula-mulamu. Jangan biarkan apa? The affairs of this world, perkara-perkara kesusahan dunia ini membuat kamu apa? Tawar kasihmu. No. Dunia boleh berkata A, dunia boleh berkata B, mereka boleh mencaci maki kamu, mereka boleh mengolok-olok kamu. Tapi kau berkata, Tuhan aku ini militan. Tuhan aku akan mengasihimu despite semua penderitaan yang tak alami. Bisa berkata seperti itu? Gak gampang loh. Lebih mudah untuk ngomong di mimbar seperti ini daripada menjalani. Serius. Terkadang di saat kita menghadapi kehidupan nyata, apakah kasihmu itu tahan uji? Apakah imanmu itu tahan uji? Karena kalau misalnya tiba-tiba one day setan memfasilitasi engkau, memberi engkau semua kesempatan untuk menerima apa yang dunia ini tawarkan. Kalau bukan karena kasihmu kepada Tuhan, kamu tidak akan tahan. Tuh Yesus kemarin kan Yesus membahas ada 3. Keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Itu Tuhan Yesus diuji semuanya. Tapi kenapa Tuhan Yesus lolos dari ini semua? Karena kasihnya kepada Bapa. Sama hari ini. Apabila kau ditawarkan seluruh dunia ini, kekayaan yang begitu luar biasa. Ketenaran yang tidak bisa diselami mungkin. Hikmat yang begitu dalam akan dunia. Will you still follow Jesus? Apakah kau akan memilih Yesus, Mas Yan? Atau engkau akan pilih dunia? Teman-teman lihatlah aku.
orang yang berkata di depan ini masih penuh kelemahan. Serius. Aku tidak berkata gini karena aku orang yang kudus. Tidak, sudahlah, lupakan itu. Aku hanya berdiri di sini karena anugerah Tuhan. Sama, kita semua ada di tempat ini bukan karena kita layak, bro. No. Kita dilayakkan sama Tuhan. Kita yang seharusnya bajingan yang masuk ke neraka, justru Tuhan temu kita berharga. Itulah Tuhanmu. Dia melihat apa yang mungkin sampah menjadi emas. Apa yang dia lihat abu menjadi kemuliaan. Itu Tuhan. Jadi kamu harus firm siapa identitasmu di dalam Tuhan. Engkau tuh berharga. Firman ibaratkan kamu seperti permata yang tidak ternilai bahkan. Firman berkata, Tuhan membayar engkau dengan darah yang begitu mahal. Tahu kata mahal itu artinya apa? Tahu? Firman berkata engkau dibayar dengan darah yang begitu mahal. Arti mahal itu adalah tidak ternilai. Kamu tidak bisa deskripsikan itu dengan kalkulasi apapun. Dengan mata uang apapun tidak bisa dibayar. Karena begitu mahalnya. Itulah yang membuat kita ini berharga. Jangan mau kamu dibeli dengan apapun. Jangan mau engkau dibeli dengan pencobaan. Sama pacarmu mungkin. Sama karirmu. Aku tidak berkata malas, tidak. Dan aku tidak berkata habisnya langsung kalian lupakan karirmu, nyembah Tuhan semua jadi full timer, ngawur. Tidak seperti itu. Tapi aku mau menunjukkan bahwa kalau misalnya kasihmu kepada Tuhan itu murni, you will do anything for Him. Kamu akan lakukan apapun untuknya. Dan maka dari itu, ayo hari ini aku ajak sama-sama. Kasih Tuhan. Nanti iman itu akan muncul pada sendirinya. Akan ada musim-musim di mana engkau akan sangat ketakutan. Believe me. Arti dari kata iman bukan berarti no fear. Ada lagi. Papi saya pernah khotbah. Firman tidak berkata fearless, no. Fearless itu artinya apa? Kamu tidak bakal ketakutan. Itu bukan arti iman. Arti iman adalah apa? Fear not. Di tengah badai sekalipun, aku akan percaya pada Tuhan. Itu Tuhan. Itu iman. Dan apabila saudara-saudara, teman-teman bisa berkata, Tuhan, meskipun aku ketakutan, aku mau percaya padamu. Itu yang namanya iman. Bukan perasaan yang percaya dirinya tinggi banget. No. Bukannya kamu percaya 100% sampai kamu tidak ada ketakutan sama saya. Tidak. Iman akan bekerja. Meskipun di tengah ketakutan itu yang begitu besar. Tapi imanmu akan teruji apa? Di saat kamu bisa bertahan. Teman-teman, aku udah ngomong lama lagi. Cuman satu kunci ini aku minta, please, mengertilah. Karena aku lihat satu pandemi di dunia ini. Suatu kesusahan, suatu kesesakan, suatu pandemi sudah terjadi di seluruh dunia. Yang namanya apa? Ketakutan, anxiety. Dan kalau misalnya teman-teman bisa mengerti kunci ini, bahwa kasih itu lebih dari segalanya. Engkau akan jadi kunci untuk banyak orang loh. Banyak orang di luar sana yang akan mencari kalian. Karena apa? Dunia sedang mencari, ini solusinya apa? Banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang sedang terisolasi. Banyak orang yang potensinya sedang mati. Tapi jika saudara-saudara, teman-teman bisa menangkap kunci ini hari ini. Jika engkau bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. If you can do that, dan kamu bisa mengasihi sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Nanti, ketakutan boleh datang, masalah boleh datang. Engkau tidak akan tergoyahkan kok. Itu yang namanya kasih. Itu yang namanya iman. Sekalipun imanmu pudar pun, jika kasihmu kepada Tuhan kamu bisa pertahankan. Tuhan meskipun rasanya berat. Ada gitu kan? Tuhan rasanya berat hidupku ya. Aku mau beriman berat, mau punya pengharapan berat. Rasanya janjimu tak ingat-ingat aja ya udah lupa. Lupa satu soalnya. Dan macam-macam. Mungkin you have your own reason lah. Kalian punya alasanmu masing-masing. Tuhan, aku tidak punya alasan untuk beriman. Aku tidak bisa beriman. Aku berusaha dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa beriman. Sudah, tidak usah berusaha. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan. That's it.
Meskipun Tuhan aku udah bisa percaya, modalku cuma satu Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Sudah itu toh. Aku udah mudeng apa yang sedang tak alami, aku udah bisa mengerti, tapi aku mau percaya dan aku mau mengasihi Engkau. Sudah. Seperti, ini kita ngomong jujur lagi, seperti seseorang yang lagi pacaran. Kalau kamu bisa percaya penuh kepada pacarmu, kamu bisa mengasihi dia dengan segenap hatimu. Lakukan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena He first love you loh. Dia pertama yang mengasihi engkau. Bukan engkau yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang memilih engkau. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang pertama mengasihi engkau. Maka dari itu apa? Kasihi dia dengan kasih yang sama. Nanti meskipun aku harus menghadapi banyak hal, tapi aku akan tetap mengasihi Tuhanku. Aku akan tutup dengan satu kesaksian. Sejujurnya ya teman-teman, ini kita ngomong hati ke hati aja. Makanya aku minta yuk WA ditutup dulu, Facebook ditutup dulu, COC ditutup dulu, Mobile Legends ditutup dulu. Yuk, lagi ke depan, lagi ke depan. Masuk ke militan ini YC, enggak gampang buat aku. Sebagai seorang pembicara, mungkin kalian lihat hanya glamournya mungkin. Kalian lihat di depan mimbar, dilihat banyak orang. Tapi dapurnya enggak gampang, serius. Aku lihat teman-temanku yang mau jadi pembicara aja dapurnya enggak gampang, sama sekali. Sangat tidak gampang. Dan yang apa aku mau ceritakan ini adalah dapurku sendiri. Aku enggak expect sih teman-teman jujur. Untuk hari ini bisa terjadi, kenapa? Karena bahan yang tak sampai ini sudah tak renungin selama 2 tahun mungkin. Apa setahunan lebih. Aku cuma hanya nunggu Tuhan, when is the time? Kapan waktunya Tuhan? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Karena sambil aku merenungkan, sambil aku lagi ngalami. Aku tidak bisa membagikan pada teman-teman yang aku tidak alami dong. Tidak akan jadi kehidupan nanti. Akhirnya apa? Tak renungkan, tiba-tiba mulai hamin sebulan YC. Tiba-tiba masalah ngalami banyak hal. Terjadi ini, terjadi itu. Tiba-tiba konslet sama satu orang, tiba-tiba kena marah dari A, dari B, dari C, disalah mengerti teman lah, apalah. Tiba-tiba rasanya dihianati sama anak buah sendiri. Ini ngomong jujur ya. Rasanya dan sampai satu titik aku bahkan ngomong sama bukan anak buah lah, sama keluargaku sendiri. Sama orang-orang komsenku sendiri. Aku berkata, kok rasanya kayak sendirian ya? Rasanya seperti, ya bukannya aku bandingin dengan Eria, cuman rasanya kayak kesepian nih. I don't have any friends. Aku gak punya teman yang bisa backing aku. Aku gak punya pribadi yang bisa berkata, ayo jalan sama aku. Gak ada. Bahkan pribadi Tuhan pun rasanya begitu jauh. Aku rasanya gak ada pengharapan lagi. Sudah, aku sampai ngomong sama papiku. Pinek boleh aku gak jadi pembicara gak wis. Ini kan hamin sebulan masih bisa di switch lah gampang. Siapalah pastoral atau siapa yang bisa ngomong. Karena beneran. Rasanya, aduh, ancur lah. Setiap malam isinya nangis gak jelas. Dan sampai aku berkata, Tuhan aku tuh mau nyiapin apa Tuhan? Aku di tengah masalah semua. Bahkan for your information, hari ini pun masalahnya belum kelar. Aku mau nyiapin apa? Mau nyiapin apa kepada jemaat-jemaat yang ada? Kan aku harus jadi seorang pendekar yang gagah berani, seorang prajurit yang hebat, yang siap memproklamasikan kebenaran firman Tuhan. Buktinya apa? Aku ya lemes gini. Sampai di selama sebulan itu rasanya penderitaan terus. Sampai tiba-tiba hamin 2, lusa lalu. Tiba-tiba aku ngalami masalah lagi, aku sudah, aduh Tuhan ini sudah hamin. Aku habis ini mau ngisi, gak lucu loh. Sudah capek banget energiku, rohku akan kesedot, jiwaku akan capek, tubuhku akan habis lah. Sampai tiba-tiba Tuhan ngomong, loh nak, selama ini itu kamu ngandelin siapa toh? Kamu mau khotbah soal faith over fear. Lah selama ini yang kamu andalkan siapa? Siapa yang jadi titik pengharapanmu? Imanmu? Kasihmu? Apa? Apa yang jadi titik
pengharapanmu itu apa? Aku renungkan. Siapa Tuhan? Siapa yang jadi pengharapanku? Dan sekarang aku mulai teringat. Ada firman yang berkata, terkutuklah dia yang mengandalkan manusia. Betul? Termasuk dirimu sendiri. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kalau misalnya aku yang menyuruh kau untuk bicara, nanti aku yang maju. Sama dalam hidup kita semua. Kalau misalnya kau berkata, Tuhan aku sudah memutuskan A, aku sudah memutuskan B, menurut kehendakmu Tuhan. Dan rasanya tambah lama tambah berat, pressure-nya tambah gede. Aku harus apa Tuhan? Serahkan pada Tuhan saja. Sekarang aku bisa ngomong kenapa? Karena akhirnya sudah ngalami. Serahkan pada Tuhan. Serahkanlah tadi kayak kitab Mazmur 55 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan semua. Nanti prajurit-prajurit Tuhan, di saat engkau mengalami masalah, nanti Dia yang akan berperang untukmu. Amin. Prajurit Tuhan, amin. Saat kau menghadapi masalah, tenang. Percaya pada Tuhan. Kalau misalnya kau berkata, tidak bisa percaya, ya sudah diem, tidak usah ngeluh. Ngeluh aja sama Tuhan, cukup kok, tidak apa-apa. Tuhan tidak enak, Tuhan rasanya gini-gini, daripada kamu ngeluh sama temanmu, gosip dan lain-lain tidak jelas, mending cerita sama Tuhan. Buang sampah dengan komunitasmu, ya tidak apa-apa, yang penting jangan gosip. Tapi kamu bahkan kalau butuh gosip pun gosip sama Tuhan lah. Cerita Tuhan orang ingin bencana Tuhan, orang ingin nyebelin. Cerita sama Tuhan. Dia adalah seorang sahabat kok. Dan teman-teman terakhir deh, aku lupa mau ada satu poin yang Tuhan tuh aslinya enggak ngomong ke aku sih, tiba-tiba temanku ada satu teman yang ngomong ke Davis. Dia ngomong, Fis ada satu hal tuh yang nek bisa mbok sampai ke waktu YJ besok. Karena sejujurnya ini bantu hidup banyak orang, bukan banyak orang, bantu hidupku juga. Dan bantu hidup beberapa orang. Akhirnya aku merenung, oke lah tak sampaikan hari ini. Teman-teman, sejujurnya ada suatu seni yang kehilangan dari orang-orang kekristenan. Ada suatu seni yang kehilangan dari orang-orang percaya. Kita sudah belajar masalah merenungkan firman, betul? Menyembah Tuhan, saat teduh. Tapi ada satu seni yang mau tak ajarin. Yuk militan Tuhan, belajarlah kunci ini. Karena aku perhatikan di kitab perjanjian lama, banyak orang-orang hebat, orang-orang beriman, di mana mereka mungkin di tengah masalah dan lain-lain, tapi iman mereka tetap teguh. Salah satunya yang tak pelajari, karena mereka melakukan hal ini. Mau? Mau kuncinya? Mau atau enggak? Oke, mau. Kunci ini sejujurnya kunci simpel sih, enggak ngawang dan lain-lain. Ini kayak aku kenapa ngomong terlalu serius ya. Maksudnya ini kunci itu sederhana banget, bisa dilakukan oleh siapapun, tapi butuh yang namanya disiplin. Belajarlah untuk apa? Menantikan Tuhan. Kita biasanya dikatakan, mereka yang menantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Kalau misalnya kekuatanmu lemah, belajar apa? Nantikan Tuhan. Caranya gimana kok? Ini secara realistisnya nih. Secara praktikalnya kita harus apa? Simpel kok. Tak praktekin ya. Yuk teman-teman perhatiin ke depan semua. Macam-macam. Ada yang temanku, ada yang begini. Sorry ya kamera kalau misalnya tidak kelihatan. Aduh. Ada yang duduk. Ada yang mungkin berlutut seperti ini. Ada yang ini tidak mungkin tak praktekin karena nanti kepalaku tidak kelihatan kamera. Ada yang tersungkur seperti ini full kayak orang tiduran. Cuman tujuannya itu apa sih? Tujuannya dari menunggu akan Tuhan adalah apa? Kamu mau berjumpa dengan pribadinya. Kenapa? Karena di saat kau berjumpa dengan pribadinya, nanti kekuatanmu akan diperbarui. Nah, bentar, belum selesai. Nah, di dalam menanti Tuhan ini, kuncinya adalah apa? Fokus, belajar fokus. Pakai imajinasimu untuk merenungkan Tuhan. Kok kamu tanya secara praktikal apa yang tak lakukan? Aku akan berlutut, dan aku akan memikirkan Tuhan Yesus dalam pikiranku. Kan ada kan gambarnya, kayak heaven is for real, ada yang kayak lukisannya Tuhan Yesus. Gambarin itu aja dalam imajinasimu. Nantikan Tuhan. Nanti percayalah padaku. Mungkin sekali tidak terjadi apa-apa.
2 kali tidak terjadi apa-apa. Tapi jika engkau lakukan dengan konsisten, nanti when the encounter comes, di saat perjumpaan itu datang, percayalah padaku, itu hal yang paling menakjubkan dan hal yang paling menyenangkan. Aku ngomong gini kenapa? Karena kita sudah ngalami. Ada satu peristiwa di mana di saat aku menantikan Tuhan, tiba-tiba itu hadirat Tuhan begitu tangible di dalam kamarku. Itu rasanya kayak aliran air terjun tuh masuk. Dan itu betul-betul aku bisa merasakan tetesnya. Tes. Dan itu damai sejahteranya gila. Aku tidak bisa deskripsikan lah. Itu Tuhan begitu real dalam hidupku. Apa yang aku lakukan? Cuma berlutut, nyetel lagu instrumental. Sudah. Tak taruh di sebelahku, berlutut. Kalau misalnya aku tahu berlutut gak kuat, daripada nanti fokusku buyar, aku mending duduk merenungin Tuhan. Tiba-tiba nanti pikirannya mulai masuk. Habis ini makan nasi padang enggak ya? Mulai pikiran lagi. Loh, kadang gitu. Tiba-tiba kita lagi merenung 5 menit, 10 menit, mau tembus 30 menit, es krim mixway. Aku orangnya senang dessert soalnya. Waduh lah kok gini. Tiba-tiba mau ngerenung lagi, tiba-tiba anjing gonggong. Kuk. Buyar lagi. Tapi enggak apa-apa, it takes practice kok. Jangan tiba-tiba 5 menit, buyar langsung. Alah gagal, tidak usah, dunia hancur, kembali lagi ke hidup yang lama, tidak usah. Loh, nek 5 menit sampai buyar ya sudah, ulangi lagi. 5 menit akan kebangun ke 10 menit. 10 menit akan kebangun ke 15 menit. 15 menit akan kebangun setengah jam, terus dibangun. Nanti when the encounter comes, sejujurnya ya, nanti one day, kalau kita bisa ketemuan, I would love to hear the story. Teman-teman bisa ketemu sama Tuhan pribadi di kamarmu. Oke, yuk. Sebelum jamnya terlambat, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tutup Alkitabmu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. One more time. I have decided to follow Jesus. Tuhan, biarlah para malaikat-Mu mengitari tempat ini. Biarlah pasukan-Mu, malaikat-malaikat-Mu mengitari tempat ini. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Now. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
sembah Dia.